Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan saya dari mahasiswi Universitas Universitas KGRI dari Fakultas FIPPS, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Saya Nurzazila Khairi dari perwakilan kelompok 5 mata kuliah BK Industri. Tujuan saya mengunjungi Bapak di sini adalah untuk mewawancarai Bapak perihal usaha yang saat ini Bapak jalankan. Apakah Bapak bersedia? Ya, pasti ya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Dadi Ahmad Hidayat. Eh, saya mau bertanya Pak, untuk usaha yang saat ini Bapak jalankan itu bergerak di bidang apa? Industri di bidang roti bakar khas Bandung, tapi karena saya sebagai asli kelahiran Ciamis, makanya namanya diganti dengan jadi nama roti bakar Kirana Jaya Ciamis. Saya ingin bertanya Pak, apa sih alasan Bapak untuk membuka usaha roti bakar? Yang pertama, satu, kami istilahnya membuka lowongan kerja untuk orang-orang kampung khususnya yang masih di bawah standar pendidikannya ibaratnya. Kemudian kita berbuat banyak untuk menghidupkan keluarga dan saudara-saudara di sekitar kita. Bisa Bapak ceritakan sejarah dari terbentuknya roti bakar ini? Kalau sejarahnya, saya mulai berencana buka usaha ini pertama tahun 2022, berlokasi di Cipulir dengan kerjasama, yaitu modal dari kakak sepupu yang masih modal. Kemudian di perjalanan itu alhamdulillah usaha yang di Cipulir berjalan lancar dan mulus. Kemudian saya tahun 2025 memberanikan diri untuk membuka sendiri, istilahnya mandiri. Jadilah di tempat ini yang pertama dulunya yang jadi sekolah Al-Wildan. Di situ kami alhamdulillah menjadi usaha memberdayakan pedagang, khususnya pedagang keliling gitu. Sampai ada 60 karyawan. Tapi sekarang semenjak adanya pandemi, usaha kita merosot gitu ibaratnya. Merosot dikarenakan bukannya nggak laku omset jualan, dikarenakan pedagangnya pada berhenti takut dengan kesehatan itu. Berapa banyak, mungkin agak sedikit privacy tapi Bapak bisa mengungkapkan apa ya, samar-samar pun nggak apa-apa Pak. Jadi berapa banyak pendapatan yang Bapak dapatkan dalam sehari atau per bulannya? Ya kalau pendapatan bersih apa kotor? Apapun, bersih boleh, kotor boleh. Ya, kalau perihal sekarang dengan keadaan sekarang ya mungkin kalau bersih saya nggak bisa tentuin gitu ya. Kalau kotor ya minimal per bulan 15 juta. Cukup besar ya Pak. Eh, apa sih Pak keunggulan dari usaha yang Bapak jalankan saat ini? Keunggulannya alhamdulillah dari bahan bakunya kita terjaga, walaupun dengan harga tetap naik, ibaratnya kita tetap menggunakan cakra produksi Bogasari. Karena kita sebagai mitra Bogasari, pahit dan manisnya kita terus jalani gitu. Walaupun omset kita sedang drop gitu. Bagaimana cara Bapak untuk mengelola usaha ini sampai memiliki cabang sebanyak ini?
pertamanya kita kan pengalaman gitu. Kita usaha bukan langsung pengusaha yang punya modal gitu. Tapi kita berawal, kita sebagai pedagang, pembuat, terus jadi pengusaha gitu. Jadi dari titik awal itu kita sebagai pedagang langsung bisa pembikin, jadi prosesnya itu lama sekali gitu. Dengan itu karena saya melihat gitu, kok istilah inspirasinya dari orang kampung, kok di kampung walaupun ijazahnya SD jualan makanan kok bisa berhasil gitu. Saya di situ dapat inspirasinya. Seperti itu. Mungkin kan setiap orang menjalankan usaha itu kan pasti ada naik dan turunnya ya Pak. Nah, Bapak pernah nggak sih selama menjalankan usaha Bapak memiliki kendala? Banyak sekali gitu. Apalagi dari tahun 2000 awal 2020 gitu, 2020 ya kendalanya gitu, istilahnya pedagang banyak yang keluar gitu, keluar secara bukannya nggak laku jualan gitu, cuma karena dengan adanya COVID, pedagang kan macam-macam karakternya. Dia ya kebanyakan ada dorongan dari istrinya, ada dorongan keluarganya, ya itulah takut dengan penyakit, bukan istilahnya masalah nggak laku jualan gitu. Padahal istilahnya milik istilahnya sama Rizky udah ada yang ngatur gitu, tapi dia benar-benar takut karena penyakit gitu. Kendalanya banyak banget. Kan tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang kendalanya, tapi ada nggak sih strategi Bapak untuk strategi Bapak yang Bapak gunakan untuk mencegah dari kendala-kendala itu? Makanya semenjak itu saya usaha istilahnya untuk berusaha menciptakan lapangan lagi dengan berjualan di pinggir jalan, pangkalan gitu. Saya lagi berusaha menciptakan semenjak pedagang. Saya kan tadinya mengutamakan pedagang keliling. Pedagang keliling kan ngetemnya di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di SD, SMP, SMA gitu. Karena dengan keadaan COVID, jadi alasannya sekolah kan nggak masuk online. Alasannya tempat jualannya itu nggak boleh gitu. Dan kemarin kebijakannya itu kan lain gitu. Selama dikelola setiap gubernur kan kebijakan lain. Yang saya rasakan dari pas zaman dulu gitu, zaman Sutioso, saya kan hidup dari zaman pas Sutioso ya istilahnya. Pas kebijakannya bagus kan, setiap kaki lima itu, penjualan kaki lima itu di tiap sekolah itu bisa berjualan gitu. Terus sampai zaman Pak Sutioso sampai Ahok masih berlaku. Kemarin pas zamannya Pak Anies di sekolah udah di tag nggak boleh jualan gitu ibaratnya. Jadi anak-anak ya kebijakannya nggak istirahat, nggak boleh keluar gitu. Ya mungkin karena alasannya ya pas kemarin COVID masuk akal juga gitu ibaratnya. Akhirnya ya pedagang kaki lima murat marit gitu ibaratnya di situ kebijakannya. Dan di kebijakannya itu di taman-taman aja sampai biasa anak-anak jualan di taman gitu sampai nggak boleh jualan. Padahal zaman dulu dari zaman Sutioso sampai Ahok kaki lima itu benar-benar berdayakan gitu, nggak ada kendala gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah selama ini selama menjalankan usaha ada terjadinya komunikasi yang kurang baik antara Bapak dengan karyawan atau karyawan dengan karyawan? Alhamdulillah komunikasi antara saya dan karyawan alhamdulillah selalu baik, karena saya setiap malam Jumat selalu mengadakan pengajian rutin untuk
sedikit demi sedikit kita mengisi rohaninya gitu, ibaratnya jangan sampai melupakan walaupun kita berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah buat anak istrinya, tapi di sisi lain ibadah jangan sampai ketinggalan gitu. Mungkin begini Pak, setiap seorang pengusaha itu kan pasti memiliki suatu hal-hal yang positif yang ingin diberikan untuk karyawan-karyawannya. Bagaimana upaya Bapak untuk menjanjikan suatu pekerjaan yang baik bagi karyawan yang dapat memberikan kontribusi secara penuh dalam bekerja? Yang saya kasih inspirasi ke setiap karyawan itu, ke setiap pedagang itu, kejarlah omset di mana sampai sebanyak-banyaknya, jangan lupa sisihkan gitu Pak. Bisa menciptakan, mempunyai rumah, mempunyai kendaraan, dan alhamdulillah dengan inspirasi itu, walaupun dilihatnya kalau sama orang-orang ibaratnya di wilayah Jakarta sini ibaratnya keadaannya wah pedagang kaki lima gitu, medera hina gitu ibaratnya, tapi alhamdulillah di kampungnya dia istilahnya udah punya rumah, udah punya kendaraan motor ibaratnya, yang lainnya bisa menyekolahkan anaknya gitu, ada hasilnya gitu, walaupun secara tidak langsung pekerjaan ini menurut orang sebagian orang gitu, tapi menurut saya mah ini kerjaan pedagang ini sebagai pekerjaan Rasul yang sangat baik, yang penting dijalani ikhlas, jujur, sabar dan tawakal gitu aja. Luar biasa. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk usaha Bapak yang jalankan ke depannya? Harapan Bapak? Ya, harapan saya ada kontribusinya dari khususnya dari pemerintahan wilayah itu. Di sini kan saya termasuk Jakarta gitu, ibaratnya saya walaupun udah jadi warga Jakarta yang namanya belum punya tanah, belum punya rumah, ya mungkin kayaknya belum diakui gitu. Padahal saya udah jadi warga Jakarta 14 tahun kurang lebih gitu ibarat. Semenjak itu gagal terus gitu ibaratnya. Kemarin pernah dijanjikan OCOT mau dikasih modal, nggak jadi kan. Jadi mudah-mudahan pemerintahan khususnya yang akan datang dan yang sekarang menjabat mudah-mudahan bisa membantu kepada home industri khususnya gitu yang masih tempatnya ngontrak gitu berarti, diusahakan dengan slogan, kalau kata-katanya kan istilahnya kan bagus kemarin juga Pak Anies kata-katanya gitu, tapi kenyataannya kan lain gitu ya, mungkin karena itu kurang sosialisasi lah, kurang turun ke bawah gitu. Mudah-mudahan kalau namanya pejabat kurang turun ke bawah kan nggak tahu gitu. Sebenarnya saya harapannya gitu aja, dan dari lingkungan keluarga alhamdulillah di sini aman gitu, nggak ada kendala. Oke, baik Bapak, saya doakan semoga usaha Bapak tetap maju dan sukses, juga berkembang seterusnya. Mungkin pertanyaan saya cukupkan sekarang Pak. Terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.